Rise and shine everybody, selamat datang kembali di channel ADN. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang topik integral parsial. Nah, contoh integral parsial itu adalah sebagai berikut ya. Integral dari x kuadrat, buka kurung x tambah 4, tutup kurung pangkat 10 ds. Nah, di video sebelumnya telah dibahas tentang integral substitusi. Ini saya akan review kembali tentang integral substitusi supaya lebih jelas perbedaan antara integral substitusi dan integral parsial. Nah, ini contohnya integral x buka kurung x kuadrat tambah 4 pangkat 10 ds. Nah, ini saya bagi jadi dua bagian ya. Yang pertama nih x, yang bagian kedua nih x kuadrat tambah 4 pangkat 10. Nah, jika variabel di dalam kurung yang berpangkat itu, pangkatnya ini lebih besar 1 daripada bagian sebelahnya ini cuma pangkat 1 ya, lebih besar 1 dari bagian sebelahnya, maka metode yang paling tepat, yang lebih efisien untuk menyelesaikan soal ini adalah integral substitusi ya. Nah, jika di luar dari itu berarti lebih cocok integral parsial. Dua-duanya akan memberikan hasil yang sama. Cuma perbedaannya adalah mana yang lebih efektif. Itu saja ya. Nah, sekali lagi ya. Jika variabel di dalam kurung yang berpangkat, ini pangkatnya lebih besar 1 daripada bagian di sebelahnya, maka untuk soal seperti ini akan lebih efektif memakai integral substitusi. Nah, ini kita kembali ke integral parsial ya. Bentuk umum integral parsial itu adalah integral U kali dV sama dengan U kali V kurang integral dari V kali du. Nah, penjelasan lebih detailnya, misalkan U kali V itu diturunkan, oke, diturunkan, jawabannya ini kan berarti U aksen kali V tambah V aksen kali U. Nah, ini sudah ada di topik turunan ya, diferensial. Nah, jika diturunkan, ini U aksen ini sama kayak du. V aksen ini sama kayak dv. Nah, next. Nah, kalau diferensial dihilangkan, berarti kita mau cari UV. Berarti otomatis sebelahnya ini harus diintegralkan. Ya, kita mau cari U kali V, berarti sebelahnya ini harus diintegralkan. Jadinya integral du kali V atau V kali du sama saja ya. Tambah integral dari dv kali u atau u kali dv sama saja. Nah, di bentuk umum ini, integral parsial, ini kan kita ditanya integral u kali dv, itu berarti sama dengan yang ini ya, integral u kali dv, dv kali u ini sama aja ya. Berarti otomatis ini mau pindahkan ke sebelah kiri. Otomatis berarti hasilnya u kali v kurang integral dari v kali du atau du kali v ya. Nah, bentuk yang lain juga bisa seperti ini. Integral dari, kita mau cari integral dari du kali v. Otomatis yang ini pindah ke sisi sebelah kiri. Berarti u kali v kurang integral dari dv kali u. Untuk lebih jelas tentang integral parsial, kisah contoh berikut. Mari kita saksikan contoh soal berikut. Ini next. Nah, contoh ini adalah integral dari x kuadrat, buka kurung, x tambah 4, pangkat 10, ds. Nah, kita misalkan nih U-nya ini adalah x kuadrat. Ini buat jadi dua bagian dulu ya. Misalkan U-nya ini x kuadrat. Terus du-nya ini berarti 2s ya. 2s kali ds. Ini tinggal turunkan ya. Nah, terus yang berikutnya ini udah U misalkan, berarti yang ini adalah dv. Nah, dv-nya itu adalah buka kurung x tambah 4 pangkat 10 ds. Otomatis nih dv per ds ini sama kayak v aksen ya. Berarti v aksennya itu x tambah 4 pangkat 10. Nah, kita mau cari v-nya itu. Kalau mau cari v-nya itu berarti tinggal integral aja ya. Berarti pangkatnya ini tambah 1. Berarti pangkat 11, sesudah ditambah 1, 11, berarti ini juga 1 per 11. Penyebutnya juga harus sama ya, 11 ya. Tambah C. Nah, setelah kita cari semuanya U, DU, DV kali sama V, langsung kita masukin ke rumus. Nah, ini kita masukin ke rumus integral parsial. Itu sama dengan U kali V kurang integral dari V kali DU.
Nah, kita masukin nilai U-nya ini adalah S kuadrat. V-nya ini adalah 1/11 kali S tambah 4 pangkat 11. Ini tambah C-nya terakhir aja ya, baru ditaruh. Kurang integral dari, ini V-nya tulis kembali, 1/11 kali S tambah 4 pangkat 11. Nah, du-nya ini dapatnya dari yang ini ya, 2S kali ds. Nah, ini 2S ds. Nah, setelah itu, ini 1/11 kali S kuadrat, berarti 1/11 S kuadrat ya. Buka kurung S tambah 4 pangkat 11, kurang. Nah, ini kan ada 2. Kita lihat dulu konstantanya ini ya. Ini ada 2. Ya, ini ada 1/11. Nah, otomatis 2 kali 1/11 berarti dapatnya 2/11. Ini konstantanya bisa tarik ke depan. Habis itu integral. Ini X kali S tambah 4 pangkat 11 ds. Tuliskan kembali. Nah, setelah itu. Nah, ini kan udah sederhana. Ini tinggal tulis kembali saja. 1/11 S kuadrat, S tambah 4 pangkat 11, kurang 2/11. Nah, yang ini masalahnya ada 2 bagian lagi. Terbentuk menjadi 2 bagian lagi nih. Nah, kita ingat konsep yang sebelumnya ya. Nah, ini variabel di dalam kurung yang berpangkat, ini S-nya pangkat 1. Nah, sementara bagian di luarnya nih, sebelahnya lagi, ini pangkat 1 juga. Nah, ini kan ternyata nih sama. Selisihnya bukan 1 lebih besar dari bagian sebelahnya. Otomatis ini lebih cocok kita memakai sistem integral parsial ya. Nah, kalau seperti itu kita misalkan dulu U-nya itu adalah X. U-nya itu adalah S. Berarti DU itu sama dengan 1 ya. Berarti DU itu sama dengan DX. Nah, setelah itu ini DV. DV-nya kita permisalkan sebagai buka kurung S tambah 4 pangkat 11 dx. Nah, otomatis ini kan dv per ds ini kan sama seperti v aksen. V aksennya berarti S tambah 4 pangkat 11. Nah, kita mau cari v-nya dulu. Nah, kalau mau cari v berarti tinggal integralkan saja ya. Berarti dapatnya S tambah 4. Nah, ini pangkat 11 tambah 1 berarti 12. Nah, depannya nggak ada angka. Ya, berarti ini kita anggap 1 ya. Berarti 1/12. Nah, hasil dari V itu berarti 1/12 kali S tambah 4 pangkat 12. Nah, sesudah dapat komponennya semua nih, U udah dapat, DU, DV sama V udah dapat. Tinggal masukin ke rumus. U kali V kurang integral V kali DU. Nah, U-nya kita lihat. U-nya ini adalah S. Berarti U-nya ini adalah S ya, pas ya. Ini kita tanda buka kurung ya. Karena nanti minusnya mau kali masuk lagi. Nah, V-nya ini dari mana? V-nya ini berarti ini 1/12 kali S tambah 4 pangkat 12. Kurang integral V-nya, tulis kembali 1/12 kali S tambah 4 pangkat 12. Nah, ini DU-nya berarti yang ini ya, DU-nya ya. DU-nya itu sama kayak dx. Nah, ini dia, DU-nya sama kayak dx. Oke, next, baris berikutnya, yang depan ini tulis kembali ya, 1/11 S kuadrat kali S tambah 4 pangkat 11. Nah, ini dia, 2/11 kali 1/12, ini kan ada 2 konstanta. Ini kita sederhanakan dulu, ini coret sama ini coret, berarti 1/6 kali 1/11 berarti 1/66 ya. Ini S ya, tulis kembali, S tambah 4 pangkat 12, tulis kembali. Nah, ini terus ada min 2/11, kali lagi sama min, berarti jadi tambah ya. Berarti 2/11 kali 1/12, ini 2 sama 12 coret ya. Berarti jadinya 1/66. Nah, setelah itu ingat, ini ada konsep integral. Konsep integral berarti ini harus tambah 1 lagi. Berarti 12 tambah 1, 13. Setelah tambah, ini 1/13. Ini juga penyebutnya harus sama ya, 13 ya. Nah, setelah itu kita lihat dalam kurung ini. Dalam kurung ini S ya, berarti S turun kan 1. Berarti nggak perlu ditulis lagi nih. Nah, sama yang terakhir, tambah C. Kita tulis di terakhir ya, bagian akhir integral. Nah, setelah itu, ini tulis kembali 1/11 S kuadrat, S tambah 4 pangkat 11, kurang 1/66 S, kali S tambah 4 pangkat 12. Ini tinggal kalikan saja ya, 66 kali 13, berarti 858. Ini berarti S tambah 4 pangkat 13, tulis kembali. Tambah C-nya terus kembali. Nah, sampai bagian sini berarti udah sederhana ya.
Nah, cara seperti ini bisa kita pakai metode lain lagi ya. Nah, kita lihat cara cepatnya seperti ini. Kolom yang pertama nih turunan ya. Nah, kolom yang kedua integral. Jadi sistemnya seperti ini, sistem cara cepat. Yang kolom pertama nih turunkan sampai habis. Oke, setelah turunkan sampai habis, sampai 0, naikkan lagi di sebelah kanan. Oke, sekali lagi ya. Yang kolom pertama turunkan dulu sampai habis, sampai 0. Setelah itu naikkan lagi di sisi sebelah kanan. Oke, ini kita lihat ya. Ini turunannya dari S kuadrat. Ini kita tulis S kuadrat. Nah, bagiannya ini sebelahnya kita tulis S tambah 4 pangkat 10. Oke, nah sampai sini udah ngerti ya. Nah, ini S kuadrat, berarti kita turunkan dapatnya 2S. Karena 2 kali 1, 2. Setelah dikali, pangkatnya kurang 1, berarti 2S. Nah, setelah itu 2S ini turunkan lagi. Turunkan jadi 1 kali 2, 2. Ini S-nya pangkat 1, berarti kurang 1, jadi habis ya. Nah, setelah itu turunkan lagi. 2-nya mau turunkan lagi sampai habis. Ini kan nggak ada S. Berarti ini 2 diturunkan jadi 0. Nah, setelah itu, setelah semuanya sudah diturunkan sampai 0, nah naikkan lagi. Berarti ini S tambah 4 pangkat 10, ini pangkatnya kan 10. Supaya integral, berarti dia sistemnya harus tambah 1 ya, berarti jadi 11. Nah, sampingnya ini berarti 1/11, buka kurung S tambah 4 pangkat 11. Nah, setelah itu naikkan lagi. 11 tambah 1 berarti 12. Berarti ini 1/11, tulis kembali. Ini 1/12, karena ini 12 ya. Nah, setelah itu naikkan lagi. 12 tambah 1 berarti 13. Ya, ini tinggal 1/13. Sisanya tulis kembali sama. Nah, ini batasnya udah sama ya. Udah sejajar nih ya. Ini 4, ini juga 4. Nah, setelah semuanya udah selesai, turunan udah selesai, integral udah selesai. Nah, ini buat tanda panah. Tanda panahnya dia menyilang ya. Berarti dari yang pertama nih ke yang kedua. S kuadrat ke 1/11 S tambah 4 pangkat 11. Ini juga dia diagonal menyilang. Ini juga menyilang. Nah, tahap berikutnya ini harus buat pos, min, pos. Nah, setelah buat semuanya sampai sini, nah kita tinggal kali silang saja ya. Berarti X kuadrat kali 1/11, buka kurung S tambah 4 pangkat 11, kali pos, berarti hasilnya ini ya, 1/11 S kuadrat kali S tambah 4 pangkat 11. Nah, tahap berikutnya ini 2X kali 1/11, 1/12, S tambah 4 pangkat 12, kali min. Berarti pos, min, pos. Berarti hasilnya min ya. Karena ini ada min. Berarti min 2 kali 1/11 kali 1/12. Ini 2 sama 12 bisa coret ya. Jadi 1/6. Berarti 1/6 kali 1/11, 1/66X, buka kurung S tambah 4 pangkat 12. Nah, tahap yang terakhir, berarti 2 kali 1/11 kali 1/12 kali 1/13, berarti 2 sama 12 bisa coret ya. Berarti 11 kali 13 kali 6 hasilnya 1/858. Nah, ini tulis kembali S tambah 4 pangkat 13. Yang terakhir jangan lupa ya, tambah C. Sama ya seperti jawaban yang sebelumnya. Oke. Contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua itu juga sama nih. Ini variabel di dalam kurung yang berpangkat. Ini adalah pangkat sepertiga ya. Ini S pangkat 1, ini pangkatnya 1. Nah, ini selisihnya nih nggak ada selisih ya, sama ya. Nah, lebih cocok memakai integral parsial. Nah, kita permisalkan nih U-nya ini adalah X. Berarti otomatis tinggal turunkan. Berarti DU itu sama dengan 1 kali DS. 1 kali DS itu sama kayak DS ya. Nah, setelah itu permisalan yang kedua nih bagian sebelahnya nih. Nah, ini sama kayak 3S kurang 1 pangkat 1/3 ya. DS. Ini ada DS. Otomatis V akselnya itu adalah 3S kurang 1 pangkat 1/3. Jadi kita mau cari integralnya supaya dapat V, berarti dapatnya 1/3 tambah 1 berarti 4/3 ya. Nah, ini 4/3. Nah, 4/3-nya di depan berarti 1/4/3. 1/4/3 berarti dibalik jadi 3/4 ya. Nah, setelah selesai kita lihat dalam kurungnya kan ada S. Nah, ini dalamnya kan bisa diturunkan lagi ya. Berarti 3S kurang 1 diturunkan dapat 3. Sehingga ini 1/3. Ini hasil turunan ya, yang 3 ini ya. Dan jangan lupa nih belakangnya harus tambah C. Nah, setelah itu kita masukin ke rumus.
Nah, masukin ke rumus, ini U-nya itu adalah X. Tulis kembali X. Nah, V-nya itu adalah 3/4 kali 3x-1 pangkat 4/3 kali 1/3 ya. Ini V-nya dikurang integral dari, nah ini 3/4, ini dapatnya dari V juga ya. Ini V, ya ini V ya, kali, nah kali DU ya. DU-nya itu adalah DS. Ini DU-nya DS ya. Nih, tinggal masukin ke rumus. Nah, setelah itu, ini tadi kita mau coret juga bisa ya. Nih 3 kali 3, nih 3 sama 3 ini bisa coret, jadi 1/4 juga boleh ya. Nah, nih 3 sama 3 coret, jadinya 1/4 X, buka kurung 3x kurang 1 pangkat 4/3. Nah, dikurang. Nah, sampai di sini ini harus hati-hati ya. Ini karena integral dari yang bagian sini, berarti 3/4 kali 1/3 ini udah coret. 1/4. Nah, 1/4-nya taruh di depan 1/4. Setelah itu nih 4/3, pangkatnya tambah 1. 4/3 tambah 1 berarti dapatnya 7/3. Pas ya. 1/7/3 itu sama kayak 3/7. Nah, setelah itu ini di dalam kurung kan ada variabel S. Maka harus diturunkan lagi. 3x kurang 1 diturunkan berarti dapatnya 3. Ini 3-nya taruh di bawah ya. Tambah C. Nah, next berikutnya. Ini tulis kembali ya. Karena nih udah sederhana nih. 1/4x kali 3x kurang 1 pangkat 4/3 dikurang. Ini 3 sama 3 bisa coret. Jadinya 1/28 kali 3x kurang 1 pangkat 7/3 tambah C. Nah, setelah itu ini kita lihat sama-sama ya. Ini kan 3x kurang 1 pangkat 4/3. Ini juga sama nih. Nah, ini boleh nggak difaktorkan? Boleh-boleh saja ya. Berarti 3x kurang 1 pangkat 4/3 dikali, ini 1/4 S ya, tulis kembali, kurang 1/28. Ini kan 4/3 tambah berapa supaya 7/3, berarti tambah 1 ya. Nah, ini tulis kembali, berarti tambah C. Nah, setelah itu, jadinya 3x kurang 1 pangkat 4/3, ini tinggal samakan penyebut semua ya. Jadinya ini 4x tambah 1/28 ya. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah 1/28, ini ya, 1/28 kali 3x kurang 1 akar 3 dari 3x kurang 1. Nah, ini kenapa dipecah jadi 2 nih? Karena 4/3 itu sama kayak 1 tambah 1/3 ya. Berarti 1 tambah 1/3. 1/3-nya itu berarti akar 3 ya. Akar 3 dari 3x kurang 1. Nah, ini 4 tambah 1, tulis kembali, tambah C. Sekian untuk video kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.